Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Hari ini saya akan buat es cendol. Cendol viral. Es kekinian ini disebut cendol Thailand. Resep cendol ini benar-benar menghasilkan cendol anti gagal. Cendolnya kenyal dan tidak mudah rapuh. Yuk simak cara membuat cendol di video ini. Namun sebelumnya, tetap ya dukung channel ini dengan klik tombol subscribe. Terima kasih. Baik, pertama-tama kita siapkan 5 daun pandan yang sudah dicuci bersih dan dipotong-potong ya. Kalau teman-teman ada daun suji bisa ditambahkan daun suji, cuma karena saya nggak ada jadi saya hanya pakai daun pandan. Daun pandannya akan saya blender dengan 2,5 gelas belimbing air atau setara dengan 500 ml air. Cuma yang 1 gelas pertama itu tidak terekam ya, jadi mohon maaf. Tapi yang jelas takarannya 2,5 gelas belimbing air. Nah, ini sudah saya blender. Kemudian akan saya saring. Nah, karena tadi saya tidak memakai daun suji, jadi akan saya tambahkan sedikit pewarna hijau nanti ya. Kemudian tambahkan 1 Nutrijel plain yang kecil, yang kemasan 10 gram. Jangan yang besar ya teman-teman, yang kecil aja. Ini takarannya udah pas banget. Kemudian tambahkan 6 sendok makan tepung beras. Jadi rumus paten cendol anti gagal tuh 1 Nutrijel plain yang kecil 10 gram ditambah tepung berasnya 6 sendok makan. Tidak pakai tapioka ya saya ya, hanya tepung beras aja. Kemudian 1/8 sendok makan pewarna, 1/8 sendok makan garam. Sebelum dimasak wajib untuk diaduk-aduk dulu ya, karena Nutrijel biasanya karena dia jelly ada bagian yang menggumpal kalau tidak diaduk-aduk. Nah, kurang lebih seperti ini menggumpalnya. Jadi wajib untuk diaduk terlebih dahulu. Aduk hingga tercampur rata, kemudian baru masak di atas kompor dengan api yang sedang cenderung kecil ya teman-teman. Diaduk-aduk terus, jangan ditinggal. Di fase ini nggak boleh banget ditinggal ya. Jadi harus benar-benar diaduk sampai teksturnya kental seperti ini, kemudian berat gitu ya, dan sampai meletup-letup. Kalau sudah meletup-letup seperti ini boleh diangkat ya. Jadi kalau udah meletup-letup itu kuncinya agar tidak bau tepung mentah si cendolnya ini. Kemudian masukkan ke dalam plastik. Kalau teman-teman ada plastik segitiga itu lebih bagus ya. Cuma karena saya lagi nggak ada jadi saya pakai seadanya, benar-benar seadanya. Saya pakai plastik kiloan teman-teman. Masukkan ke dalam plastik, kemudian jangan lupa untuk diikat ya. Dan karena ini panas, hati-hati ya teman-teman. Boleh dipakai lap atau lap bersih gitu ya untuk pegangan. Nah, ini yang membedakan cendol Thailand dengan cendol kita. Jadi potongnya harus besar ya. Jadi nanti bikinnya nyetaknya besar-besar ya. Siapkan es, kemudian kita mulai potong-potong seperti ini. Nah, ditekan cendolnya. Pakai lap jangan lupa karena ini panas. Kemudian mulai potong pelan-pelan menggunakan sendok. Gampang banget kan? Jadi nggak pakai ribet, nggak pakai alat yang macem-macem, bisa dengan alat seadanya. Ini bener-bener cendolnya tuh kenyal, tidak mudah patah dan tidak rapuh teman-teman. Jadi teman-teman bisa buktikan sendiri ya, ini tuh bener-bener anti gagal banget resepnya. Nah, cendolnya besar-besar karena ini cendol Thailand ya, tuh kan kelihatan kenyal banget. Nah, sekarang kita lanjut ke kuah gula merahnya dulu. Siapkan 1/4 gula merah, 250 gram, kemudian kita potong-potong ya agar dia lebih mudah larut. 1/4 sendok teh garam dan 2 gelas belimbing air atau setara dengan 400 ml air ya. Dipotong-potong dulu ya teman-teman. Kemudian masukkan 1 pandan yang sudah kita simpulkan dan ini opsional ya. Tambahkan 1 sendok teh tepung beras dilarutkan dengan sedikit air. Tujuannya adalah biar adonan kuah gula merahnya ini dia nanti lebih kental, tapi ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak. Masak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk hingga berbuih. Nah, nanti kalau misalkan sudah mendidih jangan lupa untuk dimasukkan adonan tepung berasnya tadi ya teman-teman. Diaduk dulu, kemudian masukkan dan aduk cepat. Masak sampai dengan kekentalan gula merah yang diinginkan. Nah, kalau sudah mendidih, kekentalannya pas, boleh teman-teman untuk matikan kompornya. Setelah itu, jangan lupa untuk disaring ya teman-teman, karena biasanya ada bagian yang kotor. Nah, ini sudah
agak kental, nanti kalau udah dingin dia lebih kental. Kemudian kita masuk ke kuah santannya. Siapkan 2,5 gelas belimbing santan atau setara 500 ml santan. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam. Nah teman-teman, kalau nggak ada santan dari kelapa, boleh dipakai dengan 2 bungkus santan instan 65 ml ditambah hingga volumenya menjadi 500 ml santan. Masak dengan api kecil sambil pandannya ditekan-tekan agar wangi pandannya kerasa, dan terus diaduk ya biar santannya nggak pecah. Kemudian pelengkapnya saya tambahkan nangka ya. Nangkanya akan saya parut. Teman-teman boleh potong dadu kalau nggak ada parutan kayak gini. Jangan lupa kalau diparut kayak gini, bagian dalamnya atau bijinya jangan sampai ikut keparut ya, jadi dibuang dulu. Parut sampai dengan selesai ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian selain nangka saya juga pakai kelapa muda. Namun karena nggak ada kelapa muda gitu ya, kelapa mudanya dagingnya nggak banyak, jadi saya pakai kelapa muda KW. Saya pakai 1 Nutrijel kelapa muda 10 gram ditambah setengah gelas belimbing gula pasir dan tambahkan 2 gelas air kelapa. Ini air kelapanya nggak kotor ya, cuma dari si tukang es kelapanya mungkin masih ada sabut kelapanya atau bagaimana, saya kurang paham. Jadi saya masukkan aja air kelapanya, karena dagingnya nggak ada, saya pakai kelapa muda KW. Aduk-aduk sampai dengan mendidih ya. Aduk-aduk sampai uapnya hilang, kemudian masukkan dalam wadah yang rata agar dia cepat dingin. Setelah uapnya hilang, suhu ruang masukkan ke dalam kulkas. Kalau sudah masukkan dalam kulkas, sudah benar-benar set seperti ini, teman-teman boleh mulai kerok ya. Kerok seperti kita ngerok kelapa aja. Nah ini hasilnya udah kayak kelapa beneran ya teman-teman. Kerokannya ini murah, cuma Rp2.000 di Shopee banyak ya, di marketplace banyak ya. Seperti ini, kemudian sisihkan. Saatnya plating cendolnya, kelapa mudanya, nangkanya, kuah santan dan kuah gula merahnya. Terima kasih sudah klik video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.